Duduk shalom. Oke. Kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Bapak Ibu kalau ngikutin sosial media pasti melihat berita yang sangat-sangat disturbing sekali. Ada seorang yang merupakan, kalau saya bisa bilang dia apologet juga, ditembak mati selagi mengadakan sebuah pertemuan atau speech di sebuah university di Utah, di Amerika. Charlie Kirk, nggak semuanya political view-nya saya setuju, tapi dia membela kebenaran firman Tuhan, dan di situ kelihatan bahwa ayat ini terjadi. Keangkuhan manusia dan lain sebagainya dibangun untuk menolak pengenalan akan Tuhan, dan itu akan terus terjadi dan makin terjadi. Dan itu sebabnya di Korintus dikatakan 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ada manusia yang sadar, ada manusia yang tidak sadar yang melakukan ini, dan dengan terang-terangan mereka menolak pengenalan akan Allah. Kami menawan, itu sebabnya dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, ketika sebuah penolakan akan kebenaran firman dilakukan, dan dengan perlahan-lahan itu mulai fermentasi di dalam sebuah komunitas, bahkan ke dalam pemerintahan, sebuah kebohongan iblis, sebuah nilai dunia, akhirnya bisa meruntuhkan sebuah negara. Kita tahulah negara Amerika, negara adidaya dan lain sebagainya. Kita tahu juga bahwa negara ini dengan terus terang mengatakan kepada seluruh dunia bahwa mereka mempunyai deklarasi independen yang didirikan di atas firman Tuhan. Bapak Ibu kalau pernah ke kota Philadelphia, lihat deklarasi independennya tahun 1776, itu banyak banget ayat firman Tuhan di dalamnya. Negara yang didirikan di atas kebenaran. Negara yang didirikan dengan takut sama Tuhan. Di tahun 80-an waktu saya masih kuliah di sana, udah terbiasa untuk lihat satu channel namanya C-SPAN. Di setiap hari Sabtu, di White House itu ada breakfast meeting. Dan breakfast meeting itu selalu mengundang hamba-hamba Tuhan yang datang ke situ. Disiarkan langsung. Dan mereka berdoa bersama. Saya nggak pernah lupa satu hari Presiden George Bush memegang tangan daripada Oral Roberts. Dulu saya sekolah di sekolahnya dia. Dipegang tangannya dan ditaruh di atas kepalanya. Karena ya hamba Tuhan kan gak enak masih pegangin kepalanya presiden. Itu ditaruh di atas kepalanya. Pray for me. Negara yang seperti itu hancur. Karena jalan kebenaran dan hidup diubah jadi hidup, minta dibenarkan, baru cari jalannya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama manusia dibalik. Sama iblis dibalik. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Tolong benarkan, baru saya cari jalannya. Berbondong-bondong mereka pelan-pelan masuk ke dalam kongres. Dan mereka katakan, kami mau aborsi dilegalkan. Dan sama kongres, sama DPR disahkan. Dan akhirnya mereka cari jalan sendiri. Mulai hancur moralnya. Setelah itu dibereskan, kemudian masuk lagi kelompok LGBT, kemudian kita tahulah sampai hari ini. Pergerakan LGBT yang di Amerika menjadi kiblat, menjadi preseden bagi banyak negara yang lakukan hal yang sama, mensahkan perkawinan sesama jenis. Sebuah negara yang didirikan di atas kebenaran firman, dihancurkan oleh ideologi manusia. Itu yang Paulus sedang katakan. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kamu beritakan firman, keinjilan, kamu memberitakan pemberitaan salib. Firman Tuhan katakan apa? Pemberitaan salib menjadi kebodohan bagi banyak orang. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi hari ini dan makin buruk. Beberapa tahun yang lalu, White House yang tadinya saya katakan mengundang hamba-hamba Tuhan untuk berdoa di hari Sabtu. Berapa tahun yang lalu mereka merayakan The Pride Month, bulan Juni. Itu adalah bulan di mana mereka merayakan LGBT. Dan mereka taruh benderanya di White House. bersebelahan dengan bendera Amerika.
Dan mereka rayakan, mereka endorse, dan semuanya terjadi lewat pemerintah. Sebuah pemerintah yang takut sama Tuhan dihancurkan oleh keangkuhan manusia. Kalau sebuah negara bisa dihancurkan moralnya, apalagi kita. Itu sebabnya kenapa seperti begitu? Karena gini, firman Tuhan itu selalu mengandung paradoks. Paradoks artinya adalah sebuah prinsip yang melawan logika manusia, namun mengandung kebenaran firman di dalamnya. Itu paradoks. Makanya firman Tuhan kalau dibaca selalu bertentangan dengan logika manusia. Contoh sederhana, di dalam kelemahanmu kuasaku dinyatakan. Aneh kan? Aku memberikan damai selagi ada badai. Yang dunia ajarkan, makanya Yohanes 14 ayat 27 mengatakan apa? Damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Itu maksudnya apa? Yang dunia berikan namanya ketenangan. Ketenangan itu letaknya di dalam jiwa. Ketenangan itu merasuki yang namanya pikiran, emosi, dan perasaan. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera itu letaknya di dalam rohnya manusia. It's the fruit of the spirit. Itu yang berikan, yang menumbuhkan buah kebenaran. Di Korintus dikatakan itu adalah Tuhan sendiri. Semua yang letaknya di dalam rohnya manusia tidak bisa dicuri sama iblis. Makanya Yesus bilang apa? Damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan adalah ketenangan setelah badai hidupmu selesai. Yang aku berikan adalah damai selagi ada badai. Jangan gentar, jangan takut hatimu. Paradoks semuanya. Namun bukan sekedar hanya jalan-jalannya saja yang melawan logika manusia dan kemudian ditolak sama manusia. Janjinya pun on the other hand itu sungguh indah karena bertolak belakang dengan logika kita. Jadi kalau kita mau menjalankan dua-duanya, merdeka kita. Jalankan ketaatan dengan paradoks yang melawan logika saya, kemudian saya akan menikmati janji Tuhan yang juga melawan logika saya. Itu indahnya firman. Makanya dikatakan firman itu kunci dari kehidupan. Firman itu yang membuat segalanya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Indah firman Tuhan. Makanya saya katakan ya, jangan anggap enteng firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan buat jiwa dan roh kita. Itu firman Tuhan. Bisa bayangkan kalau tubuh kita biarkan makanan yang tidak sehat. Kita tinggal tunggu waktu aja, kita tinggal sakit. Ya, kita makan gorengan setiap hari. Itu mengandung trans fat namanya. Tinggal tunggu waktu aja. Teman saya minum Coca-Cola setiap hari selama 3 tahun. Hancur ginjalnya. Cuci darah, habis itu meninggal. Di usia masih 30-an. Yang biasa minum Coca-Cola. Saya taruh Coca-Cola di wastafel saya kalau lagi mampet. Besoknya beres. Diminum tiap hari. Saya nggak bilang nggak boleh minum Coca-Cola ya. Cuman kalau minum sampai kayak seperti ekstrim kayak begitu, ya kelar juga lah badannya. Gorengan. Makan aja gorengan tiap hari, kelar juga. Masalahnya gorengan ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Jadi kan harus edukasi diri kan. Ayam goreng kelihatan, ikan goreng kelihatan, tempe goreng, tahu goreng kelihatan. Ada gorengan yang nggak kelihatan, apa? Donat. Itu roti goreng. Itu kalau dimakan tiap hari bahaya juga. Nah itu kelemahan saya. Karena di Dunkin Donat ada yang namanya triple coklat. Triple coklat itu donatnya coklat, atasnya coklat, dalamnya Nutella. Dia biasanya kalau kita lihat di Dunkin, dia paling nggak kelihatan menarik karena dia hitam. Cuman cobain aja. Itu kita gigit ya, Nutellanya meleleh di mulut. Saya punya pengalaman lagi di airport Juanda di Surabaya. Saya suka deg-degan kalau ke airport Juanda karena saya ke Juanda tiap bulan, saya ke Surabaya tiap bulan. Kalau saya naik Batik atau Lion Air, saya belok kanan. Habis cek baggage check gitu ya, belok kanan. Aman saya. Kalau saya naik Garuda, Pelita atau Citylink, saya belok kiri dari situ. Itu ada Dunkin di situ. Jadi kalau lewat situ saya udah, Bill, penguasaan diri, Bill, penguasaan diri. Bill, lihat aja, fokus aja ke gate, jangan noleh, Bill. Bill, bahasa roh aja, Bill. Gitu. Jadi saya fokus tuh. Cuman seringkali dia manggil-manggil saya. Bill, don't you miss me?
Salahnya saya balesin, I miss you too. Dan salahnya saya noleh ke dia. Dia bilang, sini bentar Bil, lihat-lihatan aja. Salahnya saya datengin. Saya lihat-lihatan sama dia. Terus dia bilang apa tau gak? Bil, ini jam berapa? Jam 7. First flight kan? Iya, aku juga baru buka. Kalau aku baru buka, berarti aku baru keluar dari oven. Berarti kalau kamu gigit, Nutellanya masih panas. Yang tadinya cuma lihat-lihatan, Mbak, dua. Sama buatin double shot espresso Mbak ya. Ini saya ajarin ya. Gigit tuh coklat, triple coklat. Nutella meleleh, tunggu bentar, hajar kopi espresso. Bah. Itu siapa aja mau telepon gak akan saya angkat. Kecuali Om Konrad. Om Konrad, iya. Bil, schedule jangan lupa FIFA. Iya Om. Cuman kalau makan gituan tiap hari, kelar lah. Sama aja, jiwa sama roh juga gitu. Ngeliatin sosmed setiap hari, kelar juga kita. Indonesia kan menempati urutan pertama 2 tahun terakhir ini, bukan Olimpiade. Nomor 1 di dunia, orang-orang di depan sosmed 5 jam per hari, 2 tahun lalu 7 jam per hari. Kalau itu jadi makanan jiwa sama roh kita, ya tinggal tunggu waktu aja. Makanya input menentukan output. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan Lot itu orang yang benar. Karena dia tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar tersiksa. Makanya hidup seperti sponge. Kita celupin di air, kita tekan begini yang keluar air. Makanya ketika ada tekanan yang keluar pasti aslinya kita. Itu aja. Dan jangan pernah bilang gini, ya Pak, saya percuma baca firman yang kemarin juga saya lupa. Betul, saya juga mau tanya. Sekarang makan kemarin mungkin kita masih ingat. Makan 2 hari lalu, ada yang ingat nggak? Ayo, gue di mana 2 hari lalu ya? Gue makan, pasti mikir dulu. Nggak usah khawatir sama baca firman terus kita lupa. Itu manusiawi kok. Ya, firman itu kehidupan. Itu firman yang hidup yang sudah ke-download ke dalam sini. Nanti ketika ada tekanan, itu tugasnya Roh Kudus yang akan bawa filenya ke atas. Dan disitulah kita dikuatkan, disitu kita diingatkan. Udah kayak kita cari laptop aja, buka laptop, cari file, gue taruh mana ya, kita search kan, keluar di folder, oh di sini gue taruhnya. Itu gitu. Firman tuh kehidupan, makanya dikatakan apa? Firman tuh menopang hidupnya manusia. Yesus ketika dicobai, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang gini, it is written. Ini ada tertulis, dia kutip firman Tuhan. Karena firman itu menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Nah itu sebabnya kemudian Paulus katakan, aku menawan segala pikiran. Ingat, tawanan sama tahanan beda. Tawanan itu lebih berharga dari tahanan. Makanya namanya tawanan. Tawanan itu berarti ada harganya, ada nilainya. Ya. Berarti kalau sampai dia katakan tawan pikiranmu, berarti pikiran kita sangat berharga. Saya berikan 5 aja, isme-isme secara cepat aja lah, 5 aja. Supaya kita ngerti, karena pemahaman dunia ini yang kubu-kubu manusia ini dibangun untuk menolak pengenalan akan Allah. Yang pertama namanya pragmatisme. Pragmatisme itu gini, singkatnya ginilah, yang kita anggap baik, yang kita lakukan selama ini baik-baik aja, itu kita anggap benar, itu bahaya banget. Karena belum tentu apa yang baik itu benar. Plaza Indonesia ini Jakarta Pusat atau Selatan? Masih pusat ya? Pusat, oke. Bapak Ibu yang datang dari Selatan tadi, berarti kalau mau jalan yang benar sampai ke Plaza Indonesia berarti harus ke pusat. Dari selatan berarti saya harus naik ke atas. Menuju ke utara supaya sampai ke pusat. Kalau tadi kita katakan begini, gue gak mau ah. Karena jalan ke atas, karena jalan ke utara sampai ke pusat itu, jalannya gak baik, belum diaspal. Gue mau ke selatan aja. Gak akan nyampe ke sini. Karena modalnya apa? Gue mau ke bawah aja, gue mau ke selatan aja karena jalannya lebih baik. Karena jalannya udah diaspal. Ujung-ujungnya kita sampai ke Cinere, sampai ujung sana lagi. Gak sampai tujuan. Tapi kalau prinsipnya begini, walaupun jalannya nggak baik, tapi jalan yang benar ke sana, pasti sampai tujuan. Jadi di dalam sebuah kebaikan belum tentu benar, di dalam kebenaran pasti bawa kebaikan. Karena sampai tujuan, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Nah ketika prinsip ini kita mengerti, merdeka kita. Itu sebabnya setiap hari jangan biarkan hanya sekedar baca firman, biarkan firman baca kita. Tuhan, apalagi yang supaya saya berubah. Jangan sampai apa yang saya pikirin selama ini udah benar, ternyata itu menjebak saya akhirnya. Coba baca sama-sama. Amsal pasal yang keempat ayat 12. Amsal pasal yang ke-14, Amsal pasal yang ke-14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Pelan-pelan menyusup dalam kehidupannya manusia. Oh jelaslah, saya juga ngalami hal yang sama. Apa yang saya anggap baik,
Saya anggap benar akhirnya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu lah kesaksian saya kena cancer 2018-2019. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak tahu pola hidup saya sebelum itu. Dari tahun 2003, saya adalah orang yang pola hidup sehatnya saya itu cukup ekstrim sebenarnya. Banyak orang nggak tahu aja mungkin. Saya dari cara makan saya, sampai saya latihan, nge-gym dan lain sebagainya, sampai saya jadi trainer. Dan saya kalau nge-train orang gratis lah. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, lo ngapain bayar mahal-mahal sama gue aja, udah train, beres gitu. Beberapa jadi champion, jadi juara. Ada satu orang datang kepada saya, dia bilang, Bill, gue nggak keterima di sekolah penerbangan, gue harus turun 20 kilo dalam berapa bulan. Ayo kita latihan bareng, makannya makan sehat ya. Dia sekarang jadi captain udah sekarang. Itu cerita-cerita sukses lah dengan teman-teman saya yang ada di sekitar saya. Nggak pernah saya pungut biaya. Jadi apapun yang saya lakukan itu, saya udah anggap dalam pikiran saya, udah gue udah bener lah gitu. Nah, satu sisi lagi saya takut jarum. Jadi kalau istri saya bilang, cek darah dong. Udahlah, darah Kristus menyucikan lah. Karena saya nggak berani jarum. Jadi selama saya hidup tanpa saya sadari, saya sombongnya di sini. Kenapa? Saya mentuhankan pola hidup sehat. Itu yang saya tuhankan. Mana ada yang tahu, saya kena cancer gara-gara deodoran. Yang saya pakai selama 2 tahun terakhir, masuk bercampur sama darah kimia-kimianya, gubrak tiba-tiba AML, acute myeloid leukemia. Jadi teman-teman saya yang taunya saya hidup sehat pas masuk di kamar rumah sakit, pada nangis lah. Bill, lu yang udah hidup sehat bisa sakit, gimana nasib gua, kata gitu. Nah, saya berubah di kamar rumah sakit. Tuhan tegur saya, Bill, sombong kamu. Kamu gak pernah ngomong, cuman kamu terlalu percaya diri. Bapak Ibu tahu gak? Waktu selama saya di rumah sakit, dan saya disembuhkan Tuhan, saya baru ngerti sesuatu kebenaran. Hidup sehat, pola hidup sehat, hanya memberikan badan kita fit. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Gak bisa yang lain. Oh berubah, nangis saya. Megangin selang kemo sambil nangis. Iya Tuhan, iya Tuhan. Pragmatisme. Ada jalan yang disangka lurus, ujungnya maut. Ujungnya gak benar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa gue hidupnya udah gini-gini aja. Bahkan banyak orang yang suka ngomong gini, ya udahlah terima aja, gue kan kayak begini memang orangnya. Iya kayak begitu terus akhirnya. Saya paling susah ngomong sama orang yang dalam tanda kutip ya, sukses di hadapan manusia, harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Selama 28 tahun pelayanan saya, paling susah. Karena mau masuk ke dalam dimensi iman udah susah. Karena bagi mereka, gue udah berhasil kok, gue udah bisa kok, gue udah tenar kok. Udahlah, selagi perjalanan menuju ke sana dia merugikan orang lain, dia tidak lakukan dengan integritas, dia nggak peduli. Udah seperti begitu kok jalan gua. Hati-hati. Ya. Orang seperti begitu biasanya nggak mau dimentor. Orang seperti begitu nggak mau dapat masukan dari orang lain. Kalau kita sampai nggak mau dapat masukan dari orang lain, be very careful about yourself. Pribadi yang paling sulit ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Dan semua kita punya blind spot. Semua kita. Dan blind spot kita itu yang bisa kasih tahu hanya orang terdekat. Dan jangan rasa terusik kalau mereka kasih tahu. Selalu bilang sama diri sendiri, Tuhan, tiap hari adalah hari di mana saya harus berubah. Di mana sekolah kehidupan terjadi, pembaharuan budi terjadi setiap hari. Ya. Yang kedua sama ketiga itu adalah 11-12, materialisme sama hedonisme. Ya, kita kenal prinsip ini di kota ini. Kota ini materialisme dan hedonisme berseliweran lah di mana-mana. Ya. Coba baca Matius 6 ayat 19 dan 20. Materialisme itu begini, materialisme adalah orang yang menuhankan materi. Hedonisme orang yang menuhankan kenyamanan. Itu yang dikejar. Dan akhirnya menyusup pelan-pelan dalam kehidupan kekristenan. Ya. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi yang hangat dan karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya, kumpulkan bagimu harta di sorga hangat dan karat tidak merusakannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya nggak pernah katakan, firman Tuhan nggak pernah katakan nggak boleh punya materi. Firman Tuhan nggak pernah katakan nggak boleh punya materi mahal. No problem. If you can get it yang mahal, hasil usaha sendiri, no problem. Yang Tuhan tidak mau kita lakukan adalah menuhankan materi itu. Saya baru keluar dari sebuah gereja. Makan dengan seorang ibu yang saya kenal baik. Tasnya ketumpahan minuman gara-gara waiternya. Marahnya dia begini, kamu tahu nggak harganya berapa?
Saya hampir nanya, berapa sih tante? Gini loh. Jiwa orang itu lebih penting daripada tas kamu sebenarnya. Itu aja, sesederhana itu deh. Mobil saya pernah ditabrak sama motor. Yang dalam posisi saya sangat hati-hati. Gobrak, marah dong. Apalagi saya tahu dia salah. Saya waktu keluar emosi lah pasti. Ada emosinya. Saya bilang ini, Tuhan, saya nggak mau bertindak berdasarkan emosi. Pimpin saya. Dia jatuh, dia tuh nabrak saya sekeras-kerasnya sampai mental gitu. Terus saya waktu datengin dia, saya bilang, saya akhirnya karena saya bilang Tuhan pimpin saya, ya bukan kuat dan gagah saya. Dia lagi kesakitan, tangannya berdarah, saya di sampingnya dia, saya peluk dia akhirnya. Mas, kenapa sih buru-buru? Dia tahu tiba-tiba ngomong begini, untung nggak marah-marah. Coba udah marah-marah duluan. Dia bilang gini, Pak, minta maaf ya Pak, saya ketiduran di motor Pak. Itu hari Sabtu kejadiannya. Pak, saya minta maaf ya Pak, saya ketiduran, saya ini kurir Pak. Saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, saya kecapean Pak. Harusnya hari ini saya off. Tapi saya lagi ngejar uangnya Pak, karena saya mau bayarin uang sekolah anak saya Pak. Saya minta maaf ya Pak, saya udah lihat Bapak dari jauh loh Pak. Bapak nggak salah Pak, saya salah Pak, saya ketiduran Pak. Tapi Mas nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, doain Bill. Saya dalam hati, doain. Kasih betadin kali kau doain. Doain gitu. Jadi saya doain, Mas mau nggak saya doain? Dia jadi juga bingung. Doain. Cuman karena dia salah dan saya nggak marah, ya dia terima-terima aja kan. Saya nggak minta ganti kok. Doain. Iya boleh Pak gitu. Ini orang lagi berkerumun banyak banget di Mampang situ. Saya doain. Bapak yang baik. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Dia nangis-nangis, saya juga agak terharu gitu. Nangis-nangis dia. Rasa hadirat Tuhan, jamah dia Tuhan, kasih karuniamu cukup bagi dia. Kita berdoa. Pas lagi tengah doa, Roh Kudus bicara lagi, abis ini kasih duit. Saya bilang enak aja. Mobil gue penyok kok gue yang kasih duit. Terus Roh Kudus bilang kan kamu minta pimpinan saya tadi. Saya ke mobil, saya ambil duit. Dengan berat hati, saya kasih ke dia. Terus dia bilang apa? Janganlah Pak, Bapak udah berbaik hati. Harusnya saya kan yang ganti Bapak, kok jadi Bapak Bapak yang ngasih duit. Udahlah Mas, terima aja buat anaknya aja lah. Mas, ini kan hari ini ya kita dipertemukan Tuhan. Udahlah. Tapi lain kali kalau ketemu jangan gini Mas, tabrak-tabrakan, ngopi kayak ngapain. Iya ya Pak, udahlah Tuhan sayang sama Mas gitu. Udah kan? Udah saya pulang. Saya itu lagi on the way mau pelayanan lagi. Sampai di rumah, saya bilang sama istri saya, mobil penyok tuh. Saya bahagia, kenapa? Karena firman Tuhan bilang ini, kalau engkau berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Jadi saya pulang, saya bilang mobil penyok tuh. Istri saya bilang gini, kok senyum-senyum aja? Nggak apa-apa, itu kan barang fana. Terus saya ceritain, tadi saya udah nolongin orang yang nabraknya, yang penting saya udah seneng gitu. Oh gitu, saya ceritain. Terus saya bilang gini, kamu tahu nggak sebelum saya pergi, saya kasih dia pesan-pesan sponsor. Kamu ngomong apa? Mas, punya YouTube nggak? Ada. TikTok? Ada. Buka. Tulis. Billy Lantang. Bapak pendeta, udah nggak penting pendeta-pendetaannya. Udah Mas dengerin aja khotbah-khotbahnya ya, gitu. Oh iya Pak, janji. Iya janji. Nanti supaya hatinya teduh gitu. Iya Pak. Saya berdoa satu hari kelak dia akan ketemu sama saya di sorga. Jiwa dia lebih penting toh daripada materinya. Ayo. Itu ya kadang-kadang kayak gitu-gitu di dalam tekanan kayak gitu keluar aslinya kita. Hati-hati. Saya punya 400 pesawat. Mainan, jangan kaget. Kaget. Itu hamba Tuhan kaya banget. Buset kalah Garuda. 400. Mainan. Saya suka aviasi. Saya suka dunia. Saya suka dunia aviasi, nggak main-main. Saya benar-benar suka. Ini satu sisi juga mungkin orang kebanyakan tahu. Saya datengin pabriknya Boeing, saya liatin pembuatan pesawat. I love aviation, I love airplanes. Dan saya masuk ke kokpit asli belajar terbangin pesawat sama pilot-pilot udah sering banget. Jadi satu hari kalau Boeing 737 tiba-tiba landingnya rada-rada nggak enak, ada kemungkinan besar pilotnya sakit perut, saya disuruh landingin, mungkin. Jadi saya suka banget, jadi saya koleksi tuh 400 pesawat yang diecast segini-segini. Waktu saya sakit, keinget nggak? Nggak jadi berarti. Saya pulang ke rumah, saya bilang, udah nggak ada artinya. Hari ini apa? Kita ngepakin semuanya, jual. Saya dalam hati, udahlah. Materi, be careful with that. Nah, hedonisme itu ada
ada sebuah kalimat sendiri atau ayat sendiri yang mengatakan itu dan menyusup ke dalam kehidupan manusia. Coba kita lihat dulu ya, 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, coba lihat. Ayat ke-7 dulu, coba lihat. 1 Timotius 6 ayat 7. Ini 48 ini berarti waktu saya. Oke. Oke, 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, ya kan? Terus dikatakan apa? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang ke bumi ini nggak bawa sesuatu apa, keluar nggak bawa apa-apa. Semua kita di ruangan ini dan semua manusia yang ada di bumi ini, semua keluar dari rahim ibu. Nggak ada dari rahim dinosaurus, nggak ada. Semua dari rahim ibu, semuanya. Dan semua kita dan seluruh orang di muka bumi ini keluar dari rahim ibu nggak pakai baju. Saya nggak pernah dengar kesaksian orang, saya nggak pak, waktu saya keluar dari rahim ibu, saya udah pakai baju lengkap. Nggak ada, nggak ada. Semua keluar dari rahim ibu, nggak bawa apapun, telanjang. Di saat itu susternya atau bidannya pegang bayinya, dimandikan atau diseka, dikasih baju. Betul ya? Waktu dikasih baju bisa komplain nggak? Nggak bisa lah. Mana ada anak baru lahir gitu, suster, aku nggak suka yang beda bajunya, boleh nggak? Bisa menjerit susternya. Nggak ada bayi yang bisa ngomong begitu. Dia pasrah aja dikasih baju. Waktu kita meninggalkan bumi ini, kembali lagi jenazah kita dimandikan, dan setelah itu kembali kita dikasih baju. Bisa komplain? Bayangin udah di peti mati, orang lagi melayat. By the way ya, saya baru tahu loh kata melayat itu artinya melihat mayat. Baru banyak yang tahu juga ya. Iya kan? Tuh kan, bukan gua aja ternyata. Saya baru tahu loh berapa hari lalu, melayat artinya melihat mayat. Baru tahu selama ini. Kemana aja lo, Bil? Bayangin ya, melayat ya. Orang kan posisinya begitu di peti mati ya. Papa saya yang kasihin bajunya. Dia nggak bisa komplain. Tiba-tiba ini orang yang udah di peti mati ngomong ini, bilangin sama keluarga saya, ganti jasnya, saya nggak suka main, terus dia tutup mata lagi. Bubar yang melayat. Nggak bisa lah. Kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Datang dimandiin, pulang dimandiin, datang dikasih baju, pulang dikasih baju. Tuh, bayangin coba. Terus masuk ke dalam hedonisme. Ya, Firman Tuhan bilang begini, 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Hati-hati loh. Ya, saya 28 tahun yang ngeliatin orang-orang kayak begitu yang minta-minta doa segala macam. Saya kadang-kadang ada beberapa saya bilang ini, saya nggak mau doain. Sebelum kamu ngerti. Ini kejadian lagi 1 bulan lalu. Seorang bisnismen hancur, bangkrut, habis. Mulai dari nol, riset. Datang ketemu saya, bla 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 segala macam. Pak, tolong Pak, doain lagi ya, saya baru mulai dari nol. Oh iya, oke Pak. Wah, udah, saya nggak tahu backgroundnya dia. Tiba-tiba dia ngomong gini, nanti habis didoain bisa balik kayak dulu lagi kan Pak ya? Hah? Bagi saya tuh, maaf ya Pak, kalau Bapak ngomong gitu berarti Bapak nganggap Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Iya dong? Bapak suruh saya datang ke sini, kasih kata-kata jampi, firman-firman Tuhan, nanti balik lagi keuntungan kayak dulu. Jadi menggunakan sebuah ibadah untuk membawa keuntungan. Enggak Pak, saya nggak mau doa. Bapak ngerti dulu, supaya Bapak paham dulu kebenaran firman Tuhan, baru kita berdoa. Kalau Bapak nggak dibalikin kayak dulu, Bapak gimana? Dia diem. Oh bisa ya Pak balikan? Ya bisa lah. Karena kekayaan dari Tuhan bukan itu. Makanya teman saya ngomong gini, Bill, gue punya teman, punya tempat tidur 200 juta, tidur cuma 2 jam. Tapi gue tidur di kos-kosan gue, tempat tidur gue udah kayak papan, gue tidur 8 jam. Yang kaya mana? Yang di kos-kosan. Karena hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya punya teman lagi, setiap tanggal 25 uangnya habis. Setelah uangnya habis, dia selalu datang ke saya nangis. Pertama saya nggak paham, saya pikir dia minta duit. Dia bilang ini, gue nggak minta duit. Gue nangis karena gue terharu, Bill. Karena habis tanggal 25 sampai awal bulan depan, gue makan paling enak. Dia bilang gitu. Kok bisa? Ada aja yang ngajakin gue makan. Ada aja yang kirim gue makanan. Ada aja yang suruh gue jadi WL, padahal gue gak bisa nyanyi, Bill. Habis gue jadi WL, gue suruh dikasih PK. Jadi gue tuh lagi nangis karena gue terharu lihat pemeliharaan Tuhan tiap bulan. Justru ketika uang gue habis, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Wow, luar biasa. Saya lihat, wow, ngomongnya sambil tersenyum. Gak lama setelah dia ngomong itu,
Saya punya teman juga yang ke gereja juga, yang kaya raya lah, punya apartemen, rumah di mana-mana, loncat dari apartemennya bunuh diri. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan. Kesenangan yang luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena semua yang kita lihat di sini semuanya semu. Umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun, firman Tuhan katakan. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak apa? Bijaksana. Yang keempat, namanya relativisme. Relativisme ini bahaya banget. Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Be very careful. Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Anak saya tinggal jauh dari saya. Anak saya yang pertama, dia tinggal di LA. Teman-temannya datang, 80% teman-temannya ngomong gini sama dia. Kamu kan baru punya cowok, kenapa nggak tinggal bareng aja? Split the cost. Split the cost. Dan kamu punya sex partner. Kalau kamu bosan tinggal cari aja yang baru, mumpung belum nikah. Ngapain? Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Coba baca ini. Baca firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17. Saya kasih dua terakhir ini ya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita ini ngelawan arusnya dunia loh. Makanya kita seringkali dibodoh-bodohin sama dunia. Karena pemberitaan firman itu menjadi kebodohan bagi banyak orang yang tidak mengerti. Korintus katakan begitu. Ya, dilakukan rame-rame, dianggap benar. Menyusup ke gereja, oh jelas. Salah satu contohnya. Makanya saya sering berdiskusi sama teman-teman saya yang berdiri di atas mimbar. Hati-hati ya guys kalau ngomong. Kenapa? Karena semuanya bilangnya begini, iya Bill, karena yang senior-senior udah ngomong begitu, dan semua banyak orang juga ngomong begitu. Contoh, mulai ibadah, Tuhan layakkan kami mau datang ke hadirat-Mu. Udah dilayakkan di kayu salib ribuan tahun yang lalu, jadi harusnya doanya, makasih Tuhan kami sudah dilayakkan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Doa yang kedua, doa syafaat, pakai nangis pula. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Pernah dengar doa seperti begitu? Tuhan dari atas sorga bilang gini, aduh baper banget sih. Waktu kamu terima saya sebagai juru selamat, ada yang namanya Roh Kudus yang dimeterai. Roh Kudus adalah meterai keselamatan yang diberikan kepada kamu dan tidak pernah sepersekian detik pun dia tinggalin kamu. Karena kamu adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji saya. Ngapain doa kayak begitu coba? Harusnya apa? Tuhan terima kasih ya, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Kenapa? Ikut-ikutan. Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Tuhan, jadikan kami segambar dan serupa seperti Engkau. Tuhan bilang ini, kamu gak baca Kejadian 1 ayat 26? Semua udah diciptakan segambar dan serupa. Bahkan orang yang tidak kenal saya hari ini pun ada gambar dan rupa saya di dalamnya. Makanya mereka punya ruang hampa dan mereka selalu cari saya. Dan ketika mereka cari kepuasan di dunia, mereka tidak pernah puas, mereka nggak pernah lega karena ada ruang hampa di situ. Karena semua ada gambar dan rupa saya di dalamnya. Jadi doanya gimana? Tuhan terima kasih buat proses hidup supaya semua yang tadinya sampah menutupi gambar dan rupa Tuhan, semuanya ke detox Tuhan, keluar semua supaya gambar dan rupa Tuhan muncul dalam hidupku. Karena sudah ada di dalam sini. Tuhan, kami mau hidup taat supaya kami kudus. Gak gitu, Tuhan kami mau hidup taat karena kami sudah dikuduskan sama Tuhan. Mentang-mentang rame-rame dilakukan, akhirnya jadi begitu. Yang terakhir, namanya sekularisme. Ini pemahaman yang juga mengerikan. Ayat terakhir Roma 1 ayat 28. Roma 1 ayat 28. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sekularisme itu begini, memilah-milah Tuhan. Dan ada bagian dari hidup saya yang adalah, ya udah saya sekuler. Gini, gara-gara ini timbul frasa-frasa seperti begini, Tuhan adalah bagian dari hidup saya. Enggak dong, Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Jadi jangan pernah lagi ngomong begini, hari Minggu adalah hari kudus, hari Senin sampai hari Jumat hari kerja. Enggak, hari Minggu hari kudus di gedung gereja, hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan saya. Karena saya gerejanya, ini gedungnya, saya keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus. Nanti ada saat pembukaan pintu di bawah, saya akan tersenyum sama dia as if saya lagi tersenyum sama greeter yang ada di dalam gereja. Karena saya sedih ngeliatin orang yang masuk ke dalam gedung gereja, ada greeternya kan, kita bilang hai, satpam di bawah kita nyelonong aja. Kecuali jemaat FIFA ya. Ini lagi curhat tentang yang lain-lain.
Jadi nanti kalau dibukain, nanti ada petugas di toilet, ya, kita lagi masuk, dia kan selalu begini-begini. Dan saya agak lucu juga, dia bilang makasih. Saya dalam hati, gue barusan ngotorin toilet, lu bilang makasih, makasih. Kita sapa, makasih ya Pak, makasih ya Mas. Lihat senyum, dia capek, dia cuma bukain pintu. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, gitu aja terus. Makasih ya, itu ibadah. Jadi ibadah jalan terus. Makanya saya rindu satu hari sebagai penutup, saya rindunya begini. Kalau orang ditanya, pelayanan kamu apa? Orang sekarang ditanya pelayanannya apa, dia akan sebut organisasi gereja. Padahal dia cuma lakukan cuma separuh waktu. Pelayanan kamu apa? Saya teller bank Pak. Pelayanan kamu apa? Saya lawyer. Pelayanan kamu apa? Saya pilot Pak. Pelayanan kamu apa? Saya arsitek Pak. Apapun yang kita lakukan full time, itulah pelayanan kita. Supaya apa? Kita mengkolonisasi bumi dengan budaya kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan saya. Bagi saya, kehidupan saya, dimanapun saya berada, tindak tanduk saya, semuanya untuk kepentingan kerajaan sorga yang mengutus saya ke muka bumi. Hati-hati dengan sekularisme. Berarti dimanapun saya injakan kaki saya, tempat itu adalah tempat ibadah. Yang saya akan lakukan dengan sepenuh hati. Makanya saya selalu katakan begini, orang yang melayani Tuhan di depan sini, di mimbar sini, belum tentu hidupnya nyembah Tuhan. Tapi orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan di luar sana. Berikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan jangan pilah-pilah Tuhan. Tuhan bukan sebagian dari hidup kita. Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Buat sore yang indah ini aku stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami mengucap syukur buat kunci kebenaran Tuhan. Dan kami tahu hari lepas hari hidup kami dipimpin sama kebenaran-Mu. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memandu kami. Kebenaran itu yang akhirnya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tuhan meteraikan firman itu dalam hidup kami. Supaya firman kebenaran tidak lagi jadi kebodohan. Dan kami percaya hidup kami dimerdekakan. Dan hidup kami mengalami Tuhan. Pasti banyak kesaksian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kau berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.